Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 11 Januari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu sakit merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan, membuat kita lemah, tak berdaya, bahkan juga kadang-kadang membuat kita putus asa, apalagi sakit yang tidak tersembuhkan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kalau kita belajar dari umat perjanjian lama, ya seperti misalnya Ayub, ya yang mengalami sakit yang terus-menerus, ya, maka bagi umat perjanjian lama sakit merupakan sebuah kutukan, ya. Sehat merupakan berkat, tetapi sakit merupakan kutuk. Ya. Orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin dianggap adalah orang-orang yang sedang dikutuk Tuhan. Namun saya kadang-kadang agak terkejut, umat kita pun pada masa kini, ya, padahal kita sudah masuk dalam perjanjian baru, bahkan sudah mengalami perkembangan zaman yang luar biasa, tapi masih ada juga pemikiran atau konsep, ya, di dalam diri umat. Tentu tidak semua, beberapa umat kalau saya mengunjungi, kadang-kadang mereka mengatakan sakit yang dialaminya itu merupakan kutukan, ya, hukuman, ya, bukan kutukan tapi hukuman. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka yang perlu kita pahami adalah bahwa sakit bukanlah hukuman dari Tuhan, ya. Sakit bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal, ya. Yang pertama adalah sakit karena kesalahan kita sendiri, tidak memelihara kesehatan dengan baik, ya, ceroboh, atau kita hidup sembrono yang menyebabkan kita sakit. Yang kedua, sakit disebabkan karena orang lain, ya, karena orang lain melakukan sesuatu, ya, misalnya penanaman pohon-pohon, ya, dengan pestisida, ya, yang menyebabkan kita terpengaruh oleh dampak-dampaknya. Yang ketiga, sakit karena disebabkan oleh alam, ya, seperti kemarin 2 tahun yang lalu, ya, ada pandemi COVID, ya, itu disebabkan oleh alam, ya. Kita tidak bisa menentang, kita tidak bisa mengatasi, dan kita tidak berdaya karenanya. Dan kita harus mengikuti semua itu dengan usaha dan upaya kita mencegah supaya kita sungguh dapat terjaga dari paparan COVID misalnya. Nah, dari semuanya itu tentu sakit bukanlah sebuah hukuman dari Tuhan. Sakit karena sebuah keadaan. Oleh karena itu, maka saya mengajak kita semua memahami bahwa ketika kita mengalami sakit, penderitaan, kesusahan, itu bukan hukuman Tuhan, ya. Tapi justru dari situ kita bisa mengambil hikmah. Kita sedang apa, ya. Maka diharapkan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin berharap akan kerahiman Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Seperti juga pada Injil hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, terutama ibu mertua Simon, ya. Karena dimohon untuk datang menyembuhkan ibu mertua Simon, maka Yesus pun datang. Artinya ketika kita datang memohon, maka Tuhan menanggapi, ya. Berbeda dengan kita manusia, kadang-kadang kita diminta, kita dimohon, kadang kita masih berleha-leha, masih menawar iya atau tidak. Tetapi Tuhan ketika dimohon, Tuhan menyembuhkan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka dengan demikian Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya, terutama bagi orang-orang yang menderita. Oleh karena itu jangan pernah kita meragukan bahwa Tuhan tidak pernah mengabulkan doa kita. Jangan-jangan karena mungkin kita kurang sabar, kita kurang berserah, atau kita tidak melihat rahmat Tuhan yang sedang berkarya, bekerja di dalam hidup kita. Maka hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk datang kepadanya, menerima rahmat kesembuhan. Kita memperoleh kesehatan kembali. Tentu kesehatan, kesembuhan bukan saja secara fisik, tetapi yang pertama-tama adalah kesehatan rohani kita. Bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan. Juga
di saat kita menderita, juga di saat kita sakit. Beranikah kita, mampukah kita untuk berserah diri pada Tuhan? Kalau kita pertama-tama mengeluh, pertama-tama kita merasa dihukum, maka kita tidak pernah melihat rahmat Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini Tuhan Yesus datang kepada kita, menyembuhkan kita dan menyembuhkan semua orang. Kalau Tuhan menyembuhkan kita dan menyembuhkan semua orang, maka disitulah hadirnya kerajaan Allah, hadirnya keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, maka yang kedua adalah pengalaman sakit ya merupakan ajakan bagi kita supaya kita juga memperhatikan saudara-saudara kita yang sakit. Kita mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberikan kekuatan, peneguhan pada mereka yang sakit, supaya orang-orang sakit, saudara-saudara kita yang sakit itu memperoleh kesembuhan dan memperoleh kekuatan iman, supaya mereka boleh mengharapkan rahmat Tuhan, yaitu rahmat kesembuhan bagi sakit yang dialaminya. Sahabat sabda yang terkasih, marilah kita mohon dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan atas seluruh pengalaman-pengalaman yang kita alami, terutama ketika kita mengalami sakit. Dengan demikian, maka kita berserah diri pada Tuhan, agar Tuhan memberkati dan juga melimpahkan rahmat kesembuhan. Tuhan memberkati.